Anda pernah merasa hidup terlalu sibuk, hati terasa kosong, dan beban pikiran seperti tidak ada akhirnya. Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang sufi besar, meninggalkan warisan yang tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga menjadi solusi bagi kesehatan mental kita di zaman yang serba padat ini. Apa rahasia ketenangan batin? Yuk kita bahas. Ibnu Athaillah adalah salah satu ulama sufi yang terkenal dari Mesir melalui karya-karyanya yang mendalam. Sebut saja yang paling terkenal adalah Al-Hikam. Meskipun ditulis ratusan tahun yang lalu, tepatnya pada abad ke-13, nasihat-nasihat dalam Al-Hikam masih sangat relevan pada zaman sekarang, terutama untuk kesehatan mental kita di era modern ini. Di dalam Al-Hikam membahas motivasi-motivasi yang mendalam dari beliau yang mungkin jarang Anda dengar, tetapi sangat mengena untuk menghadapi kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan. Tentang takdir, jangan lelah menunggu karunia Allah. La yakun ta'akharu amadil ata'i ma'al ilha'i fit du'a mujiban liyaksiyaka fahuwa dominalaka al-ijabah fima yakhtaru laka la fima takhtaru li nafsika fil waqtil ladhi yuridu la fil waqtil ladhi turid. Artinya, janganlah karena keterlambatan Allah memberi kepadamu, padahal kamu telah bersungguh-sungguh berdoa, membuat kamu putus asa. Sebab Allah SWT menjamin akan menerima semua doa menurut apa yang dipilihnya untukmu, tidak menurut kehendakmu, dan pada waktu yang ditetapkannya, tidak pada waktu yang kamu tentukan. Ketika Allah menunda pemberiannya, maka itu karena Dia ingin memberikan sesuatu yang lebih baik, bahkan lebih besar dari apa yang kamu minta. Makna yang mendalam dari hikmah ini adalah di dalam kehidupan yang penuh ambisi dan tekanan untuk sukses dengan cepat, kita seringkali merasa frustasi saat keinginan tidak terpenuhi. Ibnu Athaillah mengingatkan kita untuk tidak mengukur kehidupan kita dengan kehidupan orang lain dan tidak mengukurnya dengan hasil yang instan. Ketundaan adalah bagian dari rencana besar Allah yang seringkali melampaui pemahaman kita. Tips untuk kesehatan mental: jadikan takdir sebagai ruang untuk refleksi, bukan keluhan. Ketika merasa gagal, ingat bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Tentang beban hidup, lepaskan, jangan terlalu mengendalikan. Ibnu Athaillah menulis, "Arih nafsaka minat tadbir, fama qoma bihi ghairuka anka la taqum bihi bi nafsika." Istirahatkanlah hatimu dari tadbir, yaitu ikut mengatur apa yang telah diatur. Karena semua apa yang selain engkau, yaitu Tuhan, telah mengatur semuanya untukmu. Tinggalkanlah, jangan urusi yang telah diatur olehnya. Tanda bahwa hatimu masih terikat dengan dunia adalah ketika kau merasa cemas atas sesuatu yang belum tentu terjadi. Makna mendalam dari untayan ini adalah banyak dari kita merasa stres karena ingin mengendalikan segala hal dalam hidup, berkaitan dengan pekerjaan, dengan hubungan, bahkan masa depan. Ibnu Athaillah mengajarkan bahwa ketenangan hanya akan datang ketika kita menyerahkan kendali kepada Allah. Fakta uniknya adalah dalam tradisi Sufisme ini dikenal sebagai tawakal, yaitu bersandar sepenuhnya kepada Allah. Ini bukan berarti pasif, tetapi aktif, yaitu menjalani hidup dengan kepercayaan penuh
kepadanya. Menjalani hidup itu maksudnya ya bersungguh-sungguh dalam menjalaninya. Di satu sisi setelah kita berproses dan bersungguh-sungguh, kita serahkan semuanya kepada Allah. Tips yang bisa kita ambil untuk kesehatan mental adalah latih diri kita untuk fokus pada usaha, bukan pada hasil. Tentang rasa lelah, berhenti, jangan terjebak dalam kompetisi tiada akhir. Salah satu hikmah yang beliau tulis adalah mintama min ni'mati 'alaika ay yarzuqaka ma yakfika wa yamna'aka ma yudghika. Di antara bentuk kesempurnaan nikmat atasmu adalah ketika Dia memberi sesuatu yang mencukupimu dan menahan sesuatu yang mencelakakanmu. Kesungguhanmu untuk meraih sesuatu yang telah dijamin untukmu adalah bentuk buruk sangka terhadap Allah. Maksudnya seperti ini. Banyak dari kita hidup dalam budaya kerja yang mungkin berlebihan atau hustle culture, dengan keyakinan bahwa semakin keras usaha, semakin baik hasilnya. Ibnu Athaillah mengingatkan kita bahwa ada batas di mana usaha manusia tidak dapat menggantikan kehendak dari Tuhan. Tips untuk kesehatan mental: berikan ruang kepada diri kita untuk istirahat. Menunda bukan berarti malas, tapi tanda bahwa kita memahami batas manusiawi kita. Tentang kesepian, Allah selalu ada. Ibnu Athaillah berkata, la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tata'ahu al-amal. Janganlah cita-citamu tertuju pada selain Allah, karena harapan seorang tidak akan dapat melampaui Al-Karim. Ketika Allah memutuskan sesuatu darimu, itu tanda bahwa Dia akan memberikanmu sesuatu yang lebih baik. Maknanya seperti itu, yaitu di zaman modern kesepian seringkali muncul, ya, meskipun kita dikelilingi banyak orang. Ibnu Athaillah menegaskan bahwa kesepian adalah panggilan Allah agar kita mendekat kepadanya. Tips untuk kesehatan mental: gunakan waktu kesepian untuk memperkuat hubungan dengan Allah melalui doa dan zikir. Kesepian bukanlah musuh, melainkan peluang untuk menemukan kedamaian sejati. Tentang kebahagiaan sejati, jangan cari di dunia, temukan di hati. La tastaghrib wuqu'al aqdari ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma abghazat illa ma huwa mustahaqqu wasfiha wajibu na'tiha. Janganlah engkau merasa heran atas terjadinya kesulitan yang engkau berada di dunia ini, sebab memang begitulah yang patut terjadi dan menjadi karakter asli dunia. Carilah hatimu di tempat yang diridhoi Allah, karena hanya di sanalah kau akan menemui kebahagiaan sejati. Makna mendalam dari hikmah ini adalah banyak orang mencari kebahagiaan dalam kesuksesan materi atau pengakuan sosial. Ibnu Athaillah mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati hanya akan datang dari hati yang dipenuhi oleh cinta kepada Allah. Ada fakta yang menarik, banyak psikolog modern setuju bahwa kebahagiaan yang bertahan lama berasal dari kepuasan batin, bukan pencapaian eksternal. Ibnu Athaillah sudah memahami ini ratusan tahun yang lalu. Pelajaran penting untuk kita: yang pertama, jangan takut gagal dan tetap positive thinking kepada Allah, karena ketentuan Allah kadang seringkali tidak bisa kita pahami sekarang. Akan ada hikmah ketika waktu sudah berjalan atau persoalan yang sedang menghimpit kita sudah selesai. Ada hikmah di balik persoalan itu.
Takdir Allah sudah diatur dengan sempurna. Yang kedua, istirahat, ya, terutama istirahat batin adalah bagian dari ibadah, yaitu menerima takdir yang ditentukan oleh Allah dengan lapang dada. Yang ketiga, kesepian. Kesepian adalah momen untuk refleksi dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, fokuslah pada hubungan spiritual daripada ambisi yang sifatnya keduniawian. Karena kebahagiaan batin itu akan lebih berlangsung lama daripada kebahagiaan yang bersifat materi. Ibnu Athaillah As-Sakandari bukan hanya seorang sufi, tetapi seorang motivator sejati yang ajarannya tetap relevan hingga kini. Jika kalian merasa terjebak dalam kehidupan yang sibuk, cobalah renungkan nasihat-nasihat yang telah beliau sampaikan tadi. Jadi dari kelima nasihat itu, mana nasihat yang paling Anda favoritkan? Bagikan di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe untuk inspirasi-inspirasi lainnya. Terima kasih.